Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila muallif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, para jamaah Masjid Al-Maghfirah rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat rahmat dan nikmatnya kita masih dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis ta'lim. Mudah-mudahan semua amal ibadah, amal soleh yang kita kerjakan diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya salawat salam semoga selalu disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir. Para jamaah rahimakumullah, melanjutkan kembali kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin. Sekarang masuk di dalam pembahasan tentang as-sidqu, yaitu tentang kejujuran, ya, tentang kejujuran, berkata benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Firman Allah lainnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, was-shadiqina was-shadiqat. Dan mereka yang benar-benar bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi as-sidqu di sini dimaknai dengan beribadah secara sungguh-sungguh sebagai wujud dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lainnya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falau sadaqallaha lakana khairal lahum. Andaikan mereka benar terhadap Allah, artinya benar-benar beriman kepada Allah, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Para jamaah rahimakumullah, kejujuran itu adalah kesatuan antara apa yang ada di dalam hati dan apa yang diucapkan serta mewujud di dalam tindak perilaku kehidupan sehari-hari. Itu kejujuran. Orang yang lisannya mengatakan tetapi tidak sama dengan apa yang ada di dalam hatinya, itu tidak jujur. Dan nanti orang seperti itu disebut sebagai orang munafik. Jadi antara perkataan dengan yang di dalam hatinya itu tidak menyatu. Demikian juga orang yang antara perkataan dan perbuatannya tidak menyatu, itu juga tidak bisa disebut sebagai orang yang jujur. Kejujuran ini merupakan bagian dari keimanan, sehingga di dalam kitab Dalilul Falihin, syarah dari kitab Riyadhus Shalihin ini disebutkan bahwa tingkatan kejujuran itu lebih tinggi daripada tingkatan keikhlasan. Karena keikhlasan itu mesti berkaitan dengan amal, berhubungan dengan amal dan dilakukan bersama dengan amal itu. Tapi kalau kejujuran itu tidak terikat oleh amal itu, karena ia menjadi basic dari keseluruhan
amal yang dilakukan oleh seseorang karena amalnya itu adalah sebagai perwujudan dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iman itu tempatnya di dalam hati. Karena itu para ulama mendefinisikan iman itu adalah tasdiqun bil qalbi. Iman itu adalah membenarkan dengan hati, meyakini dengan hati, kemudian diekspresikan dalam bentuk perkataan, kemudian wa'amalun bil jawarih, lalu diimplementasikan, diwujudkan dalam perbuatan nyata. Itu iman. Karena iman itu tasdikun bil qalbi, maka kejujuran itu lalu menjadi sangat penting, karena kejujuran itu tempatnya ada di dalam hati. Nah, kajian-kajian tentang betapa pentingnya kita noto hati, betapa pentingnya kita menjaga hati, itu banyak dijelaskan oleh para ulama di dalam literatur tentang tasawuf. Imam Al-Ghazali sendiri itu banyak membahas tentang persoalan hati, dan beliau menyebut bahwa hati seseorang itu adalah jenderal, ya, komandan pasukan dari seluruh anggota tubuh yang ia miliki. Sehingga orang itu kalau hatinya baik, maka yang keluar dari lisannya berupa perkataan itu pasti baik, dan yang mewujud dari perbuatannya itu juga pasti baik, karena hatinya baik. Itu menyatu semuanya. Tapi kalau orang itu hatinya tidak baik, meskipun perkataannya baik, tapi itu adalah kedustaan, itu bukan kejujuran. Karena sebenarnya yang keluar dari lisannya itu hanya basa-basi saja. Kalau ia mengatakan cinta, sesungguhnya cintanya tidak tulus, karena dalam hatinya sebenarnya tidak pernah benar-benar mencintai. Ya, karena itu maka asyidku, kejujuran ini menjadi sangat penting di dalam ajaran Islam, ya. Bahkan salah satu sifat wajib yang harus dimiliki oleh Nabi dan Rasul adalah siddiq, ya, dengan bentuk yang lebih ditekankan, ya, bentuk mubalaghah, orang yang sangat jujur. Nabi dan Rasul itu adalah orang yang sangat jujur. Tidak ada Nabi dan Rasul yang berbohong, itu tidak ada. Tidak ada Nabi dan Rasul yang berdusta, itu tidak ada. Jadi Nabi dan Rasul itu sangat jujur, siddiq, ya, punya sifat itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita ini termasuk golongan orang-orang yang jujur. Amin Allahumma amin. Hadis nomor 1, bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kebenaran, kejujuran itu membawa kepada kebaikan, membawa kepada ketaatan, dan kebaikan itu akan dapat membawa pelakunya ke dalam surga. Dan seseorang yang membiasakan dirinya berkata benar, berkata jujur, ia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang siddiq, orang yang sangat jujur. Dan kebohongan atau kedustaan
Sesungguhnya kebohongan, kedustaan itu membawa kepada penyimpangan, penyelewengan. Dan sesungguhnya penyelewengan itu akan mengantar pelakunya masuk ke dalam neraka. Dan sesungguhnya seseorang yang berdusta, selalu berdusta, dan itu menjadi kebiasaan sehingga ia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang banyak berdusta. Na'udzubillahi min dzalik. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para jamaah rahimakumullah, yang pertama hadis ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa kejujuran itu akan menjadi dasar dari perilaku baik yang kita lakukan. Orang bisa berbuat baik karena di dalam hatinya ada kejujuran. Sebab sesungguhnya manusia ini pada dasarnya adalah orang yang baik. Di dalam ajaran Islam tidak dikenal istilah dosa waris, tidak dikenal istilah dosa turunan. Di dalam Islam, siapapun manusia yang terlahir dari anak orang Islam, dari anak selain orang Islam, dari pernikahan, dari perzinahan, itu semuanya dalam keadaan fitrah. Fitrah itu adalah kondisi di mana seseorang terlahir itu dalam keadaan ia sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia sudah baik. Jadi manusia ini, anak siapapun dilahirkan itu semuanya itu baik. Semuanya baik, tidak ada yang jelek. Sehingga tidak perlu diapa-apakan di dalam ajaran Islam itu. Yang perlu adalah dipelihara kefitrahannya. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadis yang lain beliau mengatakan, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada satupun manusia, anak yang dilahirkan kecuali ia terlahir dalam keadaan fitrah, yaitu dalam keadaan beriman kepada Allah. Ia tidak punya salah, tidak punya dosa, sehingga ia digambarkan seperti kertas putih. Itu di dalam dunia pendidikan ada teori tabula rasa misalnya. Jadi kertas putih itu akan menjadi hitam, merah, hijau, itu bergantung siapa yang akan menulisnya, yang akan mencatatnya, yang akan menggambarnya. Dan yang menulis, mencatat, menggambar itu adalah kedua orang tuanya. Makanya Rasulullah mengatakan, fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan ia Yahudi, akan menjadikan ia Nasrani, atau menjadikan ia Majusi. Ya, jadi pada dasarnya setiap orang itu adalah baik, dan orang tua punya kewajiban untuk memelihara kefitrahan anak, kebaikan anak itu. Dan pada dasarnya manusia itu adalah jujur. Ya, pada dasarnya manusia itu adalah jujur, dan jujur ini nanti akan menjadi basic dari keseluruhan perilaku baik yang dilakukan. Ya. Para jamaah rahimakumullah, bahwa kejujuran itu menjadi basic atau dasar dari semua perilaku baik yang dikerjakan. Rasulullah menyebutkan di sini, inna sidqa yahdi ilal birri. Ya. Jadi kejujuran itu membawa pelakunya selalu cenderung melakukan kebaikan. Sehingga kalau diambil pemahaman secara tersirat, mafhum, maka sesungguhnya orang-orang yang tidak baik itu adalah orang-orang yang tidak jujur. Karena kejujuran itu ada di dalam hati, dan hati nurani setiap orang itu sebenarnya punya kecenderungan untuk melakukan kebaikan. Karena pada dasarnya ia adalah orang yang baik, orang yang fitrah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jujur ini lalu menjadi tantangan yang paling berat bagi orang-orang yang beriman. Nanti di dalam praktek kehidupan sehari-hari, kejujuran ini akan banyak diuji oleh berbagai macam problematika.
Ya, orang jujur akan diuji dengan materi, dengan uang. Ya, orang kadang begitu idealis, ya, mengatakan bahwa lawan korupsi, tapi ternyata dia sendiri akhirnya menjadi koruptor. Ya, jadi ini godaan materi. Orang juga akan menghadapi tantangan godaan dari perempuan, karena itu bagian dari materi. Ya, jadi seolah-olah dirinya itu paling bersih, paling suci, padahal ternyata di luar itu perilakunya banyak yang menyimpang, seperti berselingkuh, berzina, naudzubillahi min dzalik. Ya, jadi Rasulullah SAW menyebut bahwa kejujuran itu akan mengantarkan pelakunya pada kebaikan, dan berikutnya yang kedua, kebaikan itu akan mengantarkan pelakunya kepada surga. Dengan catatan para jamaah bahwa seperti yang pernah saya singgung, bahwa seseorang itu masuk surga atau tidak, itu semuanya adalah kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka di dalam keyakinan, i'tiqad, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, kalau ada seseorang yang masuk surga, itu bukan semata-mata karena amal solehnya, bukan semata-mata karena kebaikannya, tetapi itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Cuman yang bisa dilakukan oleh manusia, karena ia punya kejujuran itu, maka dari situ nanti akan lahir kebaikan-kebaikan yang banyak. Dan kebaikan-kebaikan yang banyak itu supaya bisa mengantarkan kepada surga, maka ia dituntut untuk melakukannya semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau amal yang banyak kita lakukan, meskipun amal itu amal baik, tapi kalau tidak karena Allah, lalu kita tidak mendapatkan rahmat dari Allah, maka amal baik yang banyak itu juga tidak akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kebaikan ini kita upayakan untuk sebanyak-banyaknya kita lakukan, ya, karena kebaikan itu akan mengantar kita masuk ke dalam surga. Yang ketiga, para jamaah yang saya hormati, hadis ini memberi petunjuk kepada kita tentang pentingnya membiasakan berlaku jujur. Tentang pentingnya membiasakan kita menjadi orang yang apa adanya, yang berkata benar dalam situasi dan kondisi bagaimanapun. Karena memang kejujuran ini harus dilatih. Dan kalau dia bisa melatih, maka ini nanti akan menjadi kebiasaan. Para jamaah rahimakumullah, di dalam hadis yang lain, di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini tidak disebutkan, ya, tidak disebutkan karena hadis tentang kejujuran di dalam Riyadhus Shalihin hanya ada 6 hadis, ya. Tapi di dalam kitab-kitab hadis yang lain disebutkan, seperti dalam kitab Tambihul Ghafilin itu juga disebutkan bahwa dusta itu tidak bisa ada di dalam hati seorang mukmin. Jadi dusta atau bohong itu tidak bisa ada di dalam hati seorang mukmin. Rasulullah pernah ditanya, apakah seorang mukmin itu bisa mencuri? Bisa saja mencuri. Kalau saat itu imannya lepas. Apakah seorang mukmin itu bisa melakukan seorang mukmin itu bisa melakukan perbuatan jahat, perbuatan keji? Bisa, ketika imannya lepas. Tapi yang tidak bisa ada di dalam hati seorang mukmin itu adalah kedustaan, kebohongan. Nah, di dalam kitab Tambihul Ghafilin itu disebutkan bahwa ada orang yang
dia ini perilakunya, perbuatannya itu menyimpang karena selalu mencuri. Mencuri itu kan termasuk dosa besar. Mencuri itu dosa besar. Jadi ya termasuk dulure mencuri itu ngotil, ngentit, wa ala alihi wa sahbihi itu. Nah, itu apalagi korupsi. Wah, itu tambah nemen itu mencurinya itu. Nah, ada orang yang dia ini hampir setiap malam itu dia mencuri. Dan mencuri ini dosa besar. Hukumannya hukuman potong tangan. Karena termasuk hudud, termasuk had yang tidak bisa dibatalkan meskipun korbannya itu memaafkan. Itu pidana pencurian di dalam hukum Islam. Jadi meskipun yang dicuri itu memaafkan karena barangnya dicuri, dan pencurian itu tentu saja besar ya. Kalau hanya ngentit, ngotil itu kan sedikit Pak ya. Ngentit, ngotil itu kan tuku berambang seprapat tapi tangane njupuk lombok 1 kilo ya. Ya 1 kilo itu ya akeh ya. Nah, itu ngentit. Kalau yang seperti itu tidak sampai hukuman potong tangan. Tapi kalau sampai mencuri mobil ya, mencuri perhiasan ya, macam-macam yang berharga itulah. Itu pencurinya dihukum potong tangan dan tidak bisa dibatalkan meskipun korbannya memaafkan. Karena ini termasuk hak. Sehingga pencurian itu termasuk dosa besar. Sama dengan zina. Sama dengan meminum minuman keras. Itu mencuri itu dosanya gede. Ya. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui yang tidak secara langsung, tapi katanya bahwa si fulan itu kalau setiap malam itu pencuri. Itu orang yang biasa mencuri itu dia minta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lho sak apik-apike wong lho, Pak. Penggaweane nyolong tapi sik gelem sowan Kanjeng Nabi. Maling tapi masih sik gelem sowan Kanjeng Nabi. Maling tapi masih mau minta wasiat, minta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, mbok saya ini diberi nasihat, diberi wasiat, diberi tausiah. Kata Rasulullah, jangan berdusta, itu aja. Nasihatnya Rasulullah cuma itu, jangan bohong, jangan berdusta. Hanya 2 kata, jangan berdusta, jangan bohong. Nah, orang ini lalu dia punya pikiran, gak oleh goroh, gak boleh bohong aja, gampang kalau gitu. Berarti saya masih boleh nyolong lah, nanti malam nyolong lagi. Akhirnya malamnya itu dia nyolong. Malamnya itu nyolong. Besoknya ketemu Rasulullah ditanya, tadi malam apa yang kamu lakukan? Nah, itu. Nah, dia ini mau jawab nyolong, wah nanti dipotong tangannya. Kalau dia tidak jawab nyolong, berarti dia melanggar ini nasihat Rasulullah, tidak boleh berbohong. Akhirnya dia jawab terus terang, tadi malam saya mencuri, wahai Rasulullah. Dibiarkan sama Rasulullah. Nah, karena dia merasa wis gak dihukum ae. Wis nanti malam nyolong lagi lah gitu. Malamnya nyolong lagi dia. Besok ketemu Rasulullah ditanya lagi, tadi malam apa yang kamu lakukan? Tadi malam saya nyolong, wahai Rasulullah. Nyolong mana? Ketemu Kanjeng Nabi jawabannya gak tahu apik, Pak. Nyolong terus. Oleh Rasulullah dibiarkan. Jadi Rasulullah itu sebenarnya tidak punya maksud untuk menghukum orang ini dengan hukuman potong tangan, tapi bagaimana orang ini sadar gitu. Orang ini sadar, orang ini taubat, orang ini tidak mengulangi pencuriannya. Karena pasti sepinter-pinter dia menyimpan ya kejahatan yang pernah dia lakukan, pasti kejahatan itu akan terbongkar juga. Dan tidak ada orang yang menyimpan kejahatannya kemudian kejahatannya tidak terbongkar. Coba jenengan lihat kasus yang baru saja viral kemarin, yang mahasiswa dimutilasi di Jogja itu. Itu ketahuan. Yang sudah dipendem pun itu
yang kejadian-kejadian pembunuhan itu masih ketahuan, masih bisa terlacak. Padahal dia berusaha untuk nutup-nutupi itu, bukan hanya bohong, tapi ditutup-tutupi sedemikian rupa. Nah, orang ini juga begitu. Waduh, ketemu Rasulullah, jawabannya kok tetap nyolong saja. Ternyata tidak boleh bohong itu lebih berat daripada tidak boleh mencuri. Karena setiap kali ketemu Rasulullah ditanya jawabannya mesti nyolong. Lah nek terus-terusan ya dipotong tangan nanti sama Rasulullah. Jadi karena hukuman itu kan untuk menimbulkan efek jerah supaya manusia kembali kepada hati nuraninya. Sebenarnya dia sudah bisa membedakan ini baik, ini buruk, dia sudah bisa membedakan. Sebenarnya siapa saja bisa membedakan karena setiap orang diberikan akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini punya akal budi kok. Nyuwun sewu para jamaah, saya jenengan di dalam masjid ini gak kepingin pipis. Tapi nanti begitu masuk toilet, akal budi kita itu muncul kepingin pipis. Karena itu kita tidak bisa pipis ketika kita di dalam masjid begini. Meskipun kebelet karena kita punya akal budi. Tapi kalau kita masuk toilet, wah masih gak dikongkon, dodok ngono wis dadi. Nah, ini artinya bahwa kejujuran itu sangat penting dan pencuri ini akhirnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kapok, dia tidak lagi melakukan pencurian dan dia menjadi orang yang jujur. Inilah yang diharapkan. Jadi orang ini dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ternyata tidak boleh bohong itu lebih berat daripada tidak boleh mencuri. Dan untuk itu memang perlu dilatih kebiasaan jujur itu. Ya, jadi ya mohon maaf masih banyak perilaku-perilaku di antara kita ini yang ya tidak menyatu itu tadi antara hatinya dengan perkataannya dengan perbuatannya itu tidak nyatu. Ya, ngomong apik cangkeme tapi hatine sakjane gak ngomong ngono. Sehingga kemudian ketika dia berusaha untuk melakukan kebaikan ya, yang dikatakan yang baik itu mau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dia menghadapi rasa berat, menghadapi sesuatu yang sepertinya tidak mungkin dia kerjakan, padahal yang dia katakan itu sudah dilakukan oleh orang lain. Ya, jadi para jamaah rahimakumullah, juga berat bagi orang-orang yang menyampaikan kebenaran ya, yang menyampaikan tabligh itu karena yang paling berat adalah itu pada dirinya sendiri ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan orang-orang ahlul kitab ya, termasuk mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab ya. Apakah kamu hanya menyuruh orang lain berbuat baik, kemudian kalian melupakan diri kalian sendiri? Wong liya dikongkon apik tapi awake dhewe gak gelem apik. Ini kan tidak nyatu antara perkataan dengan perbuatan dirinya. Ini kan termasuk orang-orang munafik. Nyuwun sewu, orang lain disuruh kencangkan ikat pinggang, tapi dia sendiri justru malah melonggarkan ikat pinggang. Ini kan tidak nyatu yang seperti itu. Nah, termasuk para pemimpin, nyuwun sewu. Ya. Padahal wa antum tatlunal kitab. Padahal kalian itu membaca kitab suci. Kitab suci itu kan mengajarkan kejujuran. Kalau memerintah orang lain baik, maka berarti diri sendiri harus baik. Kalau melarang orang berbuat jahat, berarti diri sendiri tidak boleh berbuat jahat. Ini basic dari kejujuran itu. Ya. Nah, kemudian demikian juga halnya para jamaah dengan kebohongan, ya, dengan dusta. Itu akan, kalau kejujuran itu mengantar pelakunya pada kebaikan, maka sebaliknya kebohongan itu mengantar pelakunya pada penyimpangan. Ya. Orang-orang yang nyimpang itu mesti mereka orang-orang yang suka melakukan kebohongan. Ya. Dan penyimpangan itu akan mengantar pelakunya masuk ke dalam neraka. Dan orang yang dusta itu karena
ia memang sudah terbiasa untuk berdusta, ya. Jadi para jamaah rahimakumullah, tadi saya singgung bahwa di dalam keyakinan paham Ahlussunnah wal Jamaah, kalau ada orang masuk surga itu bukan semata-mata karena amalnya, tapi karena rahmat dari Allah. Kalau ada orang masuk neraka, ya, kalau ada orang masuk neraka itu karena keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada orang yang baik tapi masuk neraka? Ada. Dan ada banyak hadis Nabi memberikan petunjuk kepada kita tentang hal itu. Mengapa tapi kok dia itu melakukan kebaikan tapi kok masuk neraka? Karena dia tidak jujur. Karena dia tidak jujur, tidak melakukan kebaikan itu karena Allah, tetapi karena pamrih selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di dalam kitab Tambil Ghafilin, di dalam bab tentang ikhlas, itu disebutkan satu hadis yang memberikan warning, peringatan kepada kita semuanya. Jadi ada orang-orang yang di dunia ini dikenal sebagai orang yang baik, tapi pada akhirnya ia dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Siapa saja dia? Pertama, dia adalah orang yang kaya, ya, orang yang kaya. Orang yang kaya. Orang kaya ini nanti dihisab oleh Allah. Dulu apa yang kamu lakukan waktu hidup di dunia? Oh, saya ini orang yang kaya, orang yang punya banyak harta benda. Dulu harta benda saya infakkan, saya sedekahkan di jalanmu, ya Allah. Nah, itu. Lalu oleh Allah dikatakan kadzabta, bohong kamu bohong. Sebenarnya kamu menginfakkan harta bendamu itu bukan karena aku, tetapi supaya kamu disebut orang dermawan. Maka masuk kamu ke dalam neraka. Padahal orang ini dalam pandangan manusia dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Tetapi kedermawanannya itu ternyata tidak sejujurnya, tidak dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masuk neraka. Ini ancaman bagi orang-orang kaya. Ada orang yang ngakunya itu mati syahid. Itu ditanya juga oleh Allah. Apa yang kamu lakukan dulu waktu itu? Oh, saya ini dulu waktu di dunia itu banyak ikut perang. Dan perang-perang itu saya lakukan karenamu, ya Allah. Ngomongnya begitu dia. Tapi kata Allah, kadzabta, bohong kamu. Sesungguhnya kamu perang itu supaya kamu disebut pahlawan, supaya kamu disebut orang yang jari, orang yang pemberani. Kamu sebenarnya perang bukan karena aku, bukan karena lillahi kalimatillah. Maka oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga yang dihadapkan kepada Allah ini, na'udzubillahi min dzalik, ngeri ini orang yang hafal Al-Quran waktu hidup di dunia. Dia ditanya oleh Allah, apa yang kamu lakukan dulu waktu hidup di dunia? Oh, saya ini dulu siang malam itu ya Allah selalu membaca Al-Quran, selalu murojaah, selalu membaca Al-Quran itu. Dan itu aku lakukan karenamu. Tapi kata Allah, kadzabta, bohong kamu. Dulu kamu membaca Al-Quran siang malam itu bukan karena aku, tapi supaya kamu disebut sebagai qori, sebagai orang yang banyak membaca Al-Quran. Suaramu ingin didengar, kamu ingin mendapatkan penilaian dari orang lain. Masuk neraka orang ini. Na'udzubillahi min dzalik. Para jamaah rahimakumullah, orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak jujur, ya. Orang-orang yang tidak jujur sehingga mereka melakukan kebaikan itu lalu menjadi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tapi jangan karena hadis itu lalu kemudian kita menjadi malas beramal. Pak, gimana ini? Ada orang enggak mau ke masjid. Lah kok enggak nang masjid? Saya kalau ke masjid itu takut riak, Pak. Nah, gitu katanya. Takut dipuji orang, ya. Orang beribadah karena ingin dipuji orang itu riak. Itu riak. Orang meninggalkan ibadah karena takut dipuji orang itu juga
riya. Tuh Pak, repot loh Pak, riya ini. Riya ini maju mundur kena. Jadi bagaimana lalu caranya untuk menghilangkan riya itu? Sudah, lakukan aja kebaikan itu secara istiqomah. Maka kata kuncinya di sini kebiasaan. Jenengan mungkin pertama kalau ada orang itu datang gak pernah ke masjid terus ke masjid itu kadang ada perasaan hatine koyok diwasi tonggone. Padahal sakjane gak ono sing nguwasi. Umpamane ono sing nguwasi gitu, kok dengaren nang masjid tanggal tuwek iki ya. Nah, kan gak enak Pak ngomong itu. Kalau dia berhenti tidak ke masjid karena makian tetangga itu, karena paiduan tetangga itu, lalu dia tidak jadi ke masjid, itu riak juga dia. Maka kita tidak pernah ngurusi omongannya orang. Ya, kita ke masjid dipuji orang, dimaki orang, tidak ngurus. Yang penting kita lakukan kebaikan ini karena Allah memerintahkan kepada kita untuk mengerjakan sholat 5 waktu dan Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk sholat berjamaah di masjid. Dipaido, dipuji, gak ngurus. Ya. Jadi itu artinya kita belajar membiasakan diri menjadi orang yang istiqomah sholat jamaah di masjid. Yang lain juga sama seperti itu. Oh, nek kita ini nuruti omongannya orang ya, orang baik diomong, wong elek ya diomong. Gak berbuat apa-apa juga diomong ya. Karena itu maka lakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala ya, dengan basic kejujuran ini. Hadis yang kedua para jamaah rahimakumullah, an Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu maqala. Diriwayatkan dari Abi Muhammad. Abi Muhammad ini adalah nama kunyah dari cucunda Rasulullah yaitu Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dari Abi Muhammad yaitu Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, "Hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya hafal dari Rasulullah, dari kakek saya. Saya hafal dari kakek saya, Rasulullah itu perkataan "Da ma yaribuk ila ma la yaribuk." Tinggalkan apa yang meragukanmu, lakukan apa yang tidak meragukanmu. Tinggalkan apa yang meragukanmu, beralihlah kepada yang tidak meragukanmu. Mengapa? Fa inna sidqa tuma'ninatun. Karena kejujuran itu membawa ketenangan. Wal kadhiba ribatun. Dan kedustaan, kebohongan itu pasti membawa keraguan. Ya, ini singkat padat. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Para jamaah, secara fikih hadis ini memberi petunjuk kepada kita untuk tidak menjadi orang yang ragu. Secara fikih, ya, ragu itu misalnya begini, ya, syak, ya, istilah lainnya, mamang dalam bahasa Jawa atau ragu. Itu misalnya orang ragu di dalam sholat, saya ini sudah 3 rakaat apa 4 rakaat. Itu gak perlu dipikir yang seperti itu. Ada orang kan dipikir itu, sehingga posisinya itu tidak berdiri, tidak duduk, jengking. Jengkingnya suwe. Iki mau wis 3 apa 4 ya. 3 apa 4 ya. Terus aku 3. Oh enggak sih, 4. Gak perlu dipikir yang seperti ini. Tinggalkan apa yang tidak meragukanmu, beralih kepada tinggalkan apa yang meragukanmu, beralih kepada apa yang tidak meragukanmu. Maka Rasulullah untuk meninggalkan syak, ragu seperti itu, beliau mengajarkan kepada kita, jika kita ini ragu di dalam jumlah rakaat sholat, maka ambil hitungan jumlah yang paling kecil. Kalau kita ragu ini sudah 3 apa 4, gak perlu dipikir, 3 saja. Nah gitu. Orang tawaf di depan Ka'bah, muteri Ka'bah, ngeliling Ka'bah itu dia ragu. Ini wis 3 putaran apa 4 putaran. Nek sholat ngono sih gampang Pak. Tawaf itu upamane nek Mas tawaf ifadah itu rame-rame nih halaman Ka'bah. Itu kan tawaf itu bisa 1 jam itu. Nah kalau orang ragu, ini tawaf ini sudah 3 putaran apa 4 putaran, ambil jumlah yang terkecil. Berarti 3. Nah, 3. Itu caranya seperti itu. Itu secara fikih. Jadi belajar untuk tidak jadi orang yang ragu, ya.
Tapi kalau jenengan ragunya itu begini, aku ini mau wudu apa durung ya? Saya ini sudah wudu apa belum? Jawabannya belum. Belum wudu. Tapi kalau jenengan ragunya itu pada batal, aku ini mau ngentut apa enggak ya? Berarti tidak. Nah, gitu. Itu secara fikih itu begitu. Ini hubungannya dengan hadis ini. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita untuk tidak menjadi orang yang ragu. Ya, jadi terus gak perlu dipikir karena memang fikih itu kan memang sifatnya itu nyata, tampak gitu. Ya, nyata, tampak. Ya, jadi ini tentang fikihnya. Nah, kemudian yang kedua, hadis ini mengajarkan kepada kita, dan ini bisa kita rasakan, bahwa kejujuran yang ada dalam hati kita itu pasti akan mendatangkan ketenangan. Orang tidak jujur itu mesti tidak tenang. Orang baik, karena kebaikan itu berdiri di atas basic kejujuran itu, pasti dia merasakan tenang. Orang melakukan kebaikan tenang. Saya jenengan melakukan sholat, mari sholat itu rasanya tenang gitu. Saya jenengan melakukan puasa, itu rasanya tenang gitu. Karena ada basicnya di situ kejujuran. Tapi orang yang berbuat jahat itu mesti tidak tenang. Meskipun dia berusaha menutupi kejahatannya, itu tetap hatinya tidak bisa tenang. Ya mohon maaf Pak, nah, itu orang misalnya melakukan korupsi, meskipun KPK tidak ngerti, tapi dia mesti tidak tenang. Karena hati nuraninya itu pasti akan begini. Ini korupsi oleh sakmene kae miliaran, terus digawe budal haji, gawe budal umroh, dipakai menghajikan orang, pakai mengumrohkan orang. Padahal Rasulullah mengingatkan, kalau orang itu haji umroh, kemudian uang yang dia pakai, harta yang dia pakai itu tidak halal, haram, artinya dari kegiatan usaha yang menyimpang. Lalu ketika ia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, itu kata Allah berdasarkan hadis Nabi, Allah akan menjawab mengatakan la labbaika wala sa'daika, gak labbaik-labbaikan, gak sa'daik-sa'daikan. Artinya tidak diterima oleh Allah. Loh, kalau sudah begitu berarti kan dia ini membohongi hati nuraninya sendiri. Ya, jadi Islam mengajarkan kepada kita kejujuran, apa adanya. Ya, jadi hidup ini apa adanya lah, ya, apa adanya. Tidak perlu dibuat-buat, tidak perlu pencitraan, tidak perlu kamuflase. Ya, jadi karena kejujuran itu akan membawa ketenangan. Wal kadziba ribatun, dusta itu mesti membawa keraguan dalam hati kita. Wong bojo ambek bojo ae Pak, rasane wis gak enak. Tekon ndi Pak, mulene kok bengi, rapat. Padahal gak rapat. Ya, padahal teko warkop. Ya, itu wis gak enak sebenarnya. Hati nurani kita itu wis gak enak. Tapi nyuwun sewu, bukan berarti lalu yang benar itu semuanya harus dia katakan. Kalau tidak ada perlunya kan tidak perlu dikatakan. Itu kan sama dengan lalu membuka aib diri sendiri. Jadi kejujuran, kebenaran yang dimaksud di sini adalah yang berkaitan dengan perilaku kita sehari-hari, tetapi kebenaran dari apa yang ada dalam diri kita ini tidak harus dikatakan, ditunjukkan kepada orang lain. Supaya ada pembatas, pembeda antara mana yang boleh dikatakan dan mana yang tidak boleh dikatakan. Mana yang pantas dan mana yang tidak pantas untuk dikatakan. Para jamaah rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang jujur. Insyaallah 4 hadis berikutnya di dalam bab sidik ini nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf juga saya tidak bisa ikut sholat isya berjamaah di masjid ini. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.